Halo, selamat datang kembali di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, saya akan bahas yang di request subscriber Ruang Taktik, yaitu soal Sir Alex Ferguson. Nah, sebelumnya harus kita cermati dulu nih bahwa Sir Alex itu berkarir di Manchester United selama 26 tahun lamanya. Dan dalam karirnya yang panjang itu, Sir Alex tergolong sebagai manajer sukses dengan torehan gelarnya. Tentunya, dalam karirnya yang panjang itu, taktik yang digunakan Sir Alex nggak cuma satu ya. Jadinya monoton dan gampang dibaca lawan dong. Justru yang jadi kunci Sir Alex mampu mengikuti perkembangan taktik adalah kemampuan adaptasinya terhadap sepak bola modern. Kalau kita bagi lagi, setidaknya ada 3 atau 4 fase karir Sir Alex selama menukangi Man United. Fase pertama adalah fase awal di mana dia membangun tim. Pemain seperti Eric Cantona sangat berpengaruh di awal karir atau di era 90-an ini. Paralel, Sir Alex juga membangun tim dari akademi yang perlahan-lahan masuk ke tim utama. Yap, Class of 92 adalah pondasi fase kedua Sir Alex. Setidaknya rentang tahun 90 sampai 2001 jadi puncak fase ini, terutama di tahun 99. Selain treble, Man United juga menang Liga 3 kali beruntun. Fase selanjutnya adalah fase rebuilding di tahun 2002 sampai 2006. Menurut saya ini tergolong fase yang lumayan sulit ya bagi Sir Alex karena rivalitas tim lain. Sebut saja Arsenal Invincibles dan Chelsea era Mourinho. Fase rebuilding ini baru mendapatkan hasil lagi rentang tahun 2007 hingga 2009. Lagi-lagi bisa 3 kali juara Liga beruntun dan 1 Champions League. Nah, kita fokuskan pembahasan hanya di musim 2007-2008 ketika berhasil menjuarai OCL juga. Kunci taktik dari musim ini adalah fluiditas atau cairnya skuad yang ada. Di posisi belakang tidak banyak diubah, ada duet Rio Ferdinand dan Vidic di tengah, Evra dan West Brom di fullback yang jumlah bermainnya di atas 30 kali di liga. Artinya di posisi back tidak banyak dilakukan rotasi atau pergantian. Lalu di tengah ada Scholes dan Carrick yang cukup mendominasi starter dan ada Anderson juga Hargreaves yang cukup banyak diberi menit bermain juga. Nah, di sektor sayap dan depan adalah posisi yang sangat cair. Cristiano Ronaldo dan Tevez jadi pemain paling banyak tampil. Lalu ada Rooney, Nani, lalu Zaha dan Park yang juga diberi kesempatan. Sekarang kita bedah beberapa formasi yang digunakan. Pertama, 4-4-2. Formasi ini bisa dibilang lepas dari 4-4-2 ortodoks. Striker yang dihuni Rooney dan Tevez kerap sekali turun bahkan sampai meninggalkan pos. Dua pemain ini memang punya kemampuan lebih dari seorang striker. Inilah yang mendasari artikel di Pandit Football ini. Yap, Sir Alex Ferguson sudah menggunakan false nine sebelum era Spanyol juara. Meski penggunaannya nggak di setiap match, tapi konsep false nine diterapkan di sini. Dengan bermain dengan taktik ini, maka lini tengah Man United akan superior dalam jumlah. Dan 2 dari central midfield bisa naik untuk membantu serangan dengan taktik one in, one out, atau saat satu naik, satu turun untuk cover pertahanan. Tevez juga melakukan hal yang sama, yaitu drop untuk membangun serangan. Dropnya Tevez atau Rooney ini akan membuat posisi depan kosong. Hal inilah yang akan dimanfaatkan pemain sayap. Di pertandingan final OCL lawan Chelsea, Cristiano Ronaldo dimainkan di kiri. Posisi winger akan diisi Evra yang overlap. Lalu salah satu gelandang akan menutup untuk melakukan defensive cover. Namun jika Ronaldo tetap berada di sayap, maka Evra akan stay di belakang.
Sementara gelandang akan masuk ke box. Maka dari itu salah satu gelandang perannya adalah box to box. Di pertandingan tertentu, Sir Alex kerap memainkan Nani dan CR7 bersamaan. Dua pemain ini bisa dibilang memiliki kemampuan menggunakan kedua kaki kiri ataupun kanan sama baiknya. Hal ini membuat taktik semakin kaya dengan melakukan switch atau perpindahan sayap. Dengan taktik ini juga, Sir Alex bisa menentukan akan menyerang fullback lawan mana yang terlemah. Formasi lain yang digunakan adalah dengan memainkan Anderson atau Giggs di tengah. Lalu Rooney akan sedikit bergeser sehingga membentuk formasi 4-3-3. Formasi ini digunakan untuk mengimbangi lini tengah yang kuat seperti di pertandingan ini lawan Arsenal. Jika kita cermati lagi, kunci dari musim ini adalah fleksibel dan cairnya 4 pemain depan. Pemain sayap bisa bertukar posisi di dalam pertandingan, dan 2 striker yang bisa turun untuk membantu proses build up. Juga kemampuan CR7 untuk cut inside atau bisa dibilang inside forward. Gak jarang juga Ronaldo dipasang menjadi striker seperti pertandingan lawan AS Roma. Sementara Rooney akan beroperasi cenderung di sayap atau half space kiri. Tevez juga bisa bertukar posisi dengan Rooney. Hal ini membuat variasi serangan sangat beragam dan menyulitkan lawan. Gak bisa dipungkiri, Cristiano Ronaldo memang jadi pemain kunci di kurun waktu ini. Di musim ini saja dia mencetak total 41 gol. Namun pemain lain seperti Rooney juga memerankan peranan penting. Kemampuan komplitnya sebagai seorang striker jadi nilai plus terutama dalam melakukan pressing dan menciptakan peluang untuk rekan lainnya. Ditambah solidnya pertahanan yang digalang Rio Ferdinand dan Vidic yang mampu membangun serangan juga dari belakang. Kedua pemain ini sangat nyaman dengan bola dan punya kemampuan passing juga dribbling yang baik. Rio Ferdinand dan Vidic jadi outlet untuk bangun serangan dari bawah bersama Van der Sar. Yang jadi kunci lagi adalah mikrotaktik yang berbeda-beda di setiap game dan selalu tepat juga sukses dijalankan. Ya, Sir Alex memang nggak punya permainan spesifik seperti tiki taka, parkir bus, giant pressing, dan sebagainya. Tapi Sir Alex mampu mengambil elemen-elemen dari strategi dan taktik yang ada untuk dipakai di 1 atau 2 match secara spesifik. Kita ambil contoh ketika final UCL 2008 ini. Alex menempatkan Hargreaves yang seorang gelandang nih di sayap kanan. Nah, setelah saya analisis, Hargreaves digunakan sebagai defensive winger untuk mematikan pergerakan Ashley Cole yang sering overlap. Karena Hargreaves pemain tengah juga, dia nggak canggung untuk masuk ke tengah atau ke dalam box penalti guna menerima atau menyambut umpan dari sayap yang lain. Seperti ini. Counter attack era itu juga sangat berbahaya. Selain karena cepat, serangan balik bisa dilakukan dengan 4 pemain saja karena saking cairnya pergerakan mereka. Kecepatan menyerang saat transisi menjadi senjata Man United, terutama jika lawan berani bermain terbuka. Hal ini didukung dengan pemahaman taktik dan ruang para pemain dalam mengisi pos-pos yang tidak sesuai dengan posisi asli mereka. Pemain depan khususnya sangat versatile dalam bermain di tengah, sayap, maupun drop ke belakang. Coba kalian amati posisi-posisi pemain ini sebelum terjadinya gol. Sangat cair dan menyulitkan karena lawan tidak akan menduga. Lalu ada anggapan bahwa Sir Alex bukanlah juru taktik. Katanya semuanya dilakukan asistennya. Well, anggapan bahwa taktik dilakukan asistennya adalah benar dan ini lumrah. Namun tetap, Sir Alex adalah manajer yang mana inputan taktik-taktik dari asistennya dialah yang menentukan.
dan kemampuan man manajemennya memang sangat baik. Bagaimana nasib asisten saat berkarya di klub lain tanpa Sir Alex? Yap, aspek-aspek tersebut tidak bisa berdiri sendiri. Sir Alex adalah manajer yang mampu menggabungkan itu semua menjadi sebuah kesuksesan di eranya. Akan sangat banyak variasi taktik di era Sir Alex jika dijabarkan per pertandingan. Di video ini hanya sebagian besarnya saja ya. Semoga teman-teman semua terhibur dan menambah wawasan baru tentang dunia taktik khususnya dan sepak bola umumnya. Jangan lupa untuk share video-video Ruang Taktik dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.